pusingnya. Tiba-tiba kamu teh kayak lihat ke belah sana nih gitu. Mami, Oke, kegigit terus. ya kegigit udah kayak si lidahnya udah ungu, tahu nggak? Udah mati rasa. Iya, fotonya juga ungu. Ungu gitu. Udah sampai udah mau patah kayak udah ngebebes gitu. Nah di situ baru digitu-gitu tuh kamu terus aja gini no. Itu terus mami manggil-manggil. Oh teriak-teriak, suster ini suster, dibawalah kamu. Langsung diopname di situ ya. Dibawa opname, terus tiba-tiba kamu pengen kencing. Tapi kamu tuh nggak sadar pengen kencing. Udah kencing di sini aja sok, kata suster kencing di sini. Enggak, tapi kamu ngompol. Tapi menurut si suster memang kalau lagi jadi karena kejamnya itu sampai air kencing juga keluar. Bener-bener nggak ngaku, bener gitu mengganggu. Kamu nggak akan tahu. Jadi namanya epilepsi saat kejadian. Kamu ingetnya aja, duh ini kenapa pusing? Iya. Tapi kejadian itu tidak akan tahu kan, jadi memorinya langsung hilang. Jadi aku ingatnya pas saat pusing doang, udah gitu blok nggak tahu, tiba-tiba nggak tahu. Dan abis sadar juga udah berapa lama tuh aku masih yang linglung sebenarnya, masih linglung dan belum tahu ini apa yang terjadi gitu. Kamu linglung terus, linglung itu bisa beberapa sampai setengah jam, sejam itu kamu kayak orang linglung aja. Iya, jadi itu sih gongnya yang pas ini ya, pokoknya pas di opname gitu kita di MRI, di EKG, baru kata dokternya kan, oh ini mah epilepsi kan, si otak kiri aku tuh nggak penuh ya. Jadi pas periksa otaknya penuh. Dan tinggal ininya nggak tahu di mana ya. Ada nanti aku kasih lihat fotonya. Ada kemarin aku udah tunjukin di IG story, dan nanti aku kasih lihat fotonya di sini yang otaknya nggak penuh. Nanti mungkin itu nggak kelihatan terlalu, tapi itu ada rongga sebenarnya. Ada rongga. Jadi nggak full. Nah si dokternya tuh nanya, kegiatan kamu sekarang apa? Mami sempet tanya, ini coba lihat ini nggak full otaknya. Kenapa penyebabnya? Kenapa otak nggak itu? Itu dari lahir sebenarnya kan? Kemungkinan salah satunya, ada banyak kemungkinan, tapi salah satunya kalau lahir tidak menangis. Iya. Ini anak ini karena setiap anak pasti menangis ada yang nggak menangis tuh ada sesuatu yang aneh gitu kan? Enggak, jadi ada kelainan gitu kalau nggak bayi itu katanya kalau nggak menangis tuh bukan karena itu. Enggak, kalau bayi itu kalau nggak menangis kayaknya kalau nggak takutnya bisu atau nggak apa kan pasti ada sesuatu yang aneh gitu. Soalnya kalau bayi harus menangis. Dengerin mami, bukan karena itu. Ini epilepsi jadi itu karena biasanya kalau anak nangis, setiap nangis pertama anak kenceng, otak tuh berkembang. Tak kenceng, anak nangis itu terus bagus, itu kan otaknya sempurna kenceng. Karena kamu ingat mama waktu kamu lahir sampai ditepuk-tepuk pantatnya nggak nangis. Bukan. Kami takutnya bisu aku kan. Bukan hanya karena itu, kamu sampai berapa bulan tuh kamu teh nggak pernah nangis. Sampai kalau dimandiin sama mami ya, kamu dimandiin gitu, terus ini harus nangis, terus mami teh udah dimandiin tuh dicubit, kenceng cubit, coba kamu cuma gini, nggak nangis gitu. Iya. Nah ada mama. Nah jadi di situ itu, nah itu salah satu penyebabnya kata dokter, itu penyebab awalnya. Karena emang mami cerita karena awalnya kayak gitu kan. Nah ternyata emang rongga di kirinya tuh kurang menangis. Iya. Terus si dokter sampai nanya gini ke mami, ibu anak ini sekolah nggak? Kegiatannya apa sekarang gitu kan? Kegiatannya apa? Sekolah. Kuliah kata kuliah. Hah? Kaget ya? Hah? Kuliah di mana? Kuliah di mana? Unpar. Gitu. Jurusan apa? Hukum apa? Gitu kan kayak wow. Jadi mami kaget. Kenapa gitu kan? Dok, emang kenapa? Kuliah sekarang? Iya. Luar biasa. Kenapa dok? Biasanya kalau anak kan epilepsi itu ada yang bisa tetap sekolah tapi bodoh. Ada yang kalau lihat dari otaknya kurang sempurna, ada rongga yang kurang. Biasanya ini anak dari kecil itu pingsan terus. Jadi nggak akan bisa ngapa-ngapain. Tidak akan jadi kesan kayak idiot atau enggak. Normal, tapi kayak idiot karena itu bisa tiap detik, tiap menit itu bisa pingsan terus. Kita nggak tahu kan itu kapan datangnya. Karena itu listnya udah gak benar. Iya, itu makanya si dokternya kayak what? Kuliah di Unpar gitu kan. Semester berapa? Semester 7. Aku tuh masih 7-8 kalau nggak salah, antara 7-8 kan itu 2011 ya. 2011 kan aku lulus 2012. Berarti 2011 tuh ya semester 7 mau memasuki semester 8. Soalnya aku inget itu pas lagi nyusun skripsi. Kan skripsi segitu. Itu kan berarti udah mau beres kan. Jadi kayak what? Mungkin itu salah satu pemicunya ya, aku stres kali ya, stres yang berlebihan. Jadi pemicunya mungkin ya. Double stres kan? Itu kali pemicunya karena aku lagi skripsi.
Jadi ya tapi ya itu luar biasa, kayak dokternya tuh kayak kaget. Ini anak luar biasa. Biasanya yang epilepsi kayak gini tuh nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi sampai kuliah kayak gini gitu kan. Ini luar biasa, udah kuliah di Unpad jurusan hukum lagi dan semua semester akhir gitu kan, kayak wow, kata si dokternya kayak gitu kan. Wow, ini luar biasa sih. Nah, tapi dokternya juga bilang ini sih epilepsi ringan, nggak yang gimana banget kan. Nggak perlu harus dioperasi kan? Iya, kan ada yang epilepsi ringan bisa diobati. Ya kan, bisa diobati. Dan ringan juga enggak, justru kamu kurang otaknya gitu, seperti justru enggak. Tapi enggak yang epilepsi yang bahaya banget sih, yang aku dengar mah cuma epilepsi. Justru itu harusnya tuh kamu tadi kecil ini tuh karena anugerah Tuhan, tahu nggak? Kamu itu karena kuasa Tuhan yang luar biasa tanpa kita tahu. Iya, tapi kan si dokternya waktu itu Muslim ya, jadi nggak ngomongin ke situ. Jadi dia cuma bilang luar biasa gitu. Mami ini dalam pemikiran gini, kenapa nggak sampai gitu? Ini tuh sebenarnya kan si dokter itu harusnya dari kecil. Jadi mama berpikirannya tanpa kita tahu, ternyata selama dari kecil tuh kamu tuh udah ditopang. Dari topang, iya. Waktu kecil pernah sering pusing tapi nggak pingsan. Jadi kan kita nggak ngeh. Kalau misalnya ngeh dari kecil mungkin kita udah was-was ya. Udah yang aduh gimana. Itu karena kamu mah kasihnya Tuhan aja. Kalau mama dari kecil kamu penyertaan itu bener-bener gitu. Dan ya itu terus udah gitu kan dokternya ngomong paling sedikit tuh harus 2 tahun dulu nih, 2 tahun dulu kontrol dokter dan minum obat. Apakah 2 tahun atau enggak? Cuma kita lihat dulu aja 2 tahun kontrol rutin sama minum obat. Tapi ternyata kita cuma 1 tahun kontrol minum obat. Tapi kita berhenti karena waktu itu juga kamu waktu jadi apa sih pingsan aja terus itu kamu tuh selalu minum obat, itu dalam posisi minum obat terus. Tapi udah semenjak di opname EKG itu udah enggak sih, semenjak yang di opname di MRI EKG saya masih udah enggak masih. Kamu di mana? Kamu bukan masih minum obat? Iya, tapi udah nggak pernah pingsan. Kamu udah pernah pingsan semenjak di opname itu, semenjak minum obat yang abis di opname, mungkin dosisnya dipertinggi atau gimana. Aku tuh udah nggak pernah pingsan di situ. Ya, tapi kamu sering kayak jadi karena ditopang karena obat itu. Iya, ditopang. Ya maksudnya karena ditopang obat, jadi aku tuh udah nggak pernah pingsan di situ. Jujurnya udah nggak pernah, ya kan? Tapi udah 1 tahun itu kita tuh kayak beriman gitu, maksudnya kayak beriman. Kayaknya udah demi aku udah nggak pernah kambuh. Gimana kita berhenti? Soalnya itu kenapa gitu? Ini teh mami ngelakuin apa? Sampai kita tuh beriman bahwa ini pasti sembuh. Enggak, gini. Kamu nggak tahu ya, mama nih. Kan ini mama kan nggak mau pergumulan mama lihat kamu gitu ya. Iya, sedih ya. Apalagi yang ada catatan itu, ingat nggak sih? Yang aku ada catatan, ada nanti dilihat. Itu yang mama paling sedih ya. Itu yang mama paling sedih. Ingat pas lihat dompet kamu gitu ya. Ini aku tunjukin kan, Mi lihat nih. Mi, aku simpen di apa sih? Di dompet aku diselipin. Kalau menemukan aku pingsan, hubungin nomor ini. Itu mama teh rasanya kamu teh hidup kamu teh nyawa kamu teh di ujung tanduk, tahu nggak? Mama sangat sedih banget gitu lihat gitu kamu ya. Sedih karena mama kan sebentar-bentar dapat telepon anaknya celaka, gitu kan. Kebayang sih. Akhirnya mami nah ini nggak tega dengan kejadian ini. Mama mau berikan kesaksian ya. Kenapa kamu bisa sembuh? Berawal karena mami itu, kamu tahu sendiri kan, tiap malam mama rajin baca firman kan. Seandainya mama tidak rajin doa, mungkin rajin doa juga kalau nggak baca firman nggak tahu jawabannya. Saat itu mama kan bergumul, nangis terus tiap malam baca firman gitu. Tuhan, kenapa anakku satu-satunya begini gitu. Mami sedih banget gitu karena lihat itu, karena mama dalam berpikiran mama esok lusa kamu pasti akan celaka lagi, atau mungkin esok lusa kamu udah mati di jalan gitu kan. Akhirnya mama kan doa, nangis, Tuhan tolong anakku. Harus tolong lah. Menurut dokter sakit penyakit ini kan nggak bisa disembuhkan kan, epilepsi. Tapi mama berdoanya gini, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Engkau banyak menyembuhkan orang buta, orang yang mati, engkau pun bangkitkan, apalagi sebagai seorang epilepsi gitu kan. Ya, jadi mama inget lagi, jadi sedih gitu. Iya, aku juga pas aku kemarin ngupload foto yang
kalau misalnya pingsan hubungin ini, aku juga kayak aja gila ngebayangin banget pas sedihnya mami kayak gimana gitu. Sedihnya Aku gitu aja ngeliatnya kayak aduh ini sedih banget sih. hubungin gitu kayak aduh bangun. Tak saat mama doa, mama baca itu nggak langsung dapat firman, tapi saat mama lagi doa, lagi baca firman, tiba-tiba mama menemukan ayat Matius di situ Matius 17 ayat 14 ya sampai 21. Di situ mama tuh pokoknya mama waktu itu ya yang jelasnya begini, saat itu kalau zamannya dulu itu disebutnya namanya anak kerasukan. Iya, tapi itu namanya Ayan dulu. Iya, Ayan, terus anak yang kerasukan roh jahat juga gitu kan, ada di Ayan tuh dipersamakan dengan yang kerasukan roh jahat. Terus waktu itu mami tuh baca di firman Tuhan gini, ya Rabi, ya Bapak, ini anak ini udah didoakan oleh hamba-hambamu yang lain, tapi anak ini masih tetap terpelanting ke bumi dengan mengeluarkan busa dan kejang-kejang. Terus Mama kaget, oh ini mah epilepsi dong gitu kan. Senit Ini mah epilepsi dong gitu ya, dalam hati tuh, oh ini epilepsi ya. Tapi kenapa udah didoakan terbanting lagi ke banting. Tuh saat itu mama lagi baca gitu, Tuhan Yesus berkata gini, memang sakit penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Nah saat itu pas ngomong sakit ini penyakit, mami tuh nggak diterusin bacanya, langsung mami nangis terus. Ya Tuhan, masa terus-terusan gitu. Gini, ya Tuhan, pantesan menurut dokter sakit penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Tuhan Yesus sendiri berkata sakit penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Nah, nggak sempat dibaca seterusnya, mami nangis, Tuhan tolong anakku, Tuhan dia milikmu, dia bukan anakku, sampai mami nyeritain, Tuhan dia bukan anakku, dia anakmu gitu mami kan. Aku hanya dititipin oleh Engkau, aku serahkan dia kepadamu Tuhan, Kau yang memberi kesembuhan. Tiba-tiba udah doa gitu, mama baca diterusin gitu kan. Pas dibaca diterusin kan di situ Di itu satu di akhir. Terakhir itu sakit penyakit ini tidak bisa kecuali doa puasa di situ. Doa dan berpuasa gitu. Langsung yes gitu ya mami. Yes itu langsung mami Ada jalan keluar. Aduh baca gitu ya. Langsung mami doa. Tuhan terima kasih untuk aku baca firman ini gitu. Kalau aku nggak bisa firman, kan nggak mungkin ini sakit penyakit ini memang nggak bisa disembuhkan oleh apa-apa kecuali dengan doa puasa gitu. Akhir mami ngambil keputusan, yes, Yesus, Engkau telah memberikan jawaban gitu kan. Mama tadi bertanya kenapa, dan Tuhan memberikan jawaban. Tiba-tiba itu baca firman itu, mama tuh kayak yang dituntut, tau nggak? Baca firman tuh tiba-tiba langsung buka ayat itu, tau nggak? Kayak aku Tuhan dibimbing gitu, Iya. Nih ini jawabannya, diberikan hikmat. Tiba-tiba jawab, yes. Langsung mama tenang di situ, tenang. Tuhan, aku ambil keputusan, aku akan doa puasa. Berapa lama? Mami akan buat, mami doa 40 hari. Mama udah nih, engkau berpuasa 40 hari 40 malam, tapi aku nggak kuat, Bapak, aku nggak kuat. Aku ngambil keputusan 40 hari dan aku akan berdoa. Dan mami akhirnya ngambil keputusan setiap jam 3 subuh, mama pakai alarm ya, setiap jam 3 subuh, mami berdoa, puasa. Padahal mami punya mah ya, tapi karena tekad kuat itu mah nggak jadi. Dengan iman mami, yes Tuhan, apa yang Engkau perkatakan ya dan amin. Ini Engkau ya mami, sampai jadi seolah-olah kepada Tuhan Yesus seolah-olah gini kayak menuntut. Ini janjimu Tuhan ya, amin gitu. Tuhan Kau berjanji dengan doa puasa anakku akan sembuh. Nah tapi mami doa, setiap doa jam 3 subuh itu mami doa, entah air mata udah berapa ember nggak tahu, udah nggak kehitung. Kalau ada air mata darah mami nangis. Mami puji-pujian dulu ya, puji-pujian penyembahan, tiap jam 3 subuh teh penyembahan. Udah doa, mami bukan minta disembuhkan sama kamu, cuma gini, Tuhan berikan anakku otak baru. Mami selalu mengatakan, Tuhan berikan anakku otak baru. Bukan minta Tuhan sembuhkan anakku, tidak. Minta anakku otak yang baru. Tuhan 40 hari mama perkatakan, Tuhan berikan anakku otak baru. Aku percaya dengan iman apa yang Kau perkatakan, ya dan amin. Jesus, aku percaya Engkau. Haleluya, haleluya. Akhirnya sampai 40 hari mama doa puasa. Pas kejadian 40 hari,
kamu udah lepas obat, Iya. kamu nggak pernah pusing, nggak pernah kejadian lagi, bener-bener. Berarti kurang dari setahun ya aku lepas obat ya. Bukannya Pak, aku tuh kalau nggak salah cuma setahun, harusnya 2 tahun, tapi aku tuh cuma setahun gitu. Hampir setahun. Hampir setahun. gitu. Nah udah gitu aku kita ngambil keputusan. Kak Mami karena iman Mami gitu, iman Mami nguatin aku kayak udah lepas. Udah kita nggak akan ke dokter. Kamu udah nggak pernah kambuh kan, gitu kan? Oke, kita lepas ya, jangan ke dokter lagi ya. Obat juga enggak gitu kan? Kata Mami ngomong gini, kamu percaya bahwa kamu udah disembuhkan? Ya, Mami udah beres pasti percaya. Ya aku karena ngeliat iman Mami yang sebesar itu gitu, jadi aku juga ya iman aku otomatis aku juga oke, aku percaya nih soalnya kamu nggak pernah kambuh. Lah jangan minum obat lagi. Jangan minum obat langsung. Kita bertekad jangan minum obat, jangan kontrol. Kamu udah sembuh. Kata Mami kayak gitu kan? Kamu udah sembuh. Kamu udah sembuh. Kayak oke, aku tuh ya aku yang nurut aja karena emang aku udah nggak pernah kambuh gitu. Karena jadi aku oke dan waktu itu kayak kejadian waktu ke Bali. Terus kan itu tuh karena sebelum ujian kalau nggak salah sebelum UAS aku tuh ke Bali sama keluarga. Dan di situ kan kita naik Quicksilver gitu kalau nggak salah ke tengah laut. Dan di situ tuh mau diving, mau diving. Terus harus nanda tangan persyaratan di situ tidak memiliki penyakit epilepsi. Jantung, itu nggak boleh. Aku tuh nanya ke si Mami, gimana nih? Ponakan semua langsung pada gini kan? Iya. Semua kita baca syaratnya apa, yang punya epilepsi, semua ponakan si waktu itu si David ya, dan coba Made, si Kadit boleh nggak? Jangan juga kata Mami itu enggak kata gitu kan? Ini punya epilepsi, terus kamu juga, iya aku boleh nggak? Emang jujurnya aku juga agak was-was sih sebenarnya. Mami nggak? Kalau aku agak was-was dikit lah ya, soalnya kan aku yang ngerasain gitu kan gimana kalau ini enggak. Jadi aku tuh agak was-was takut kalau di bawah tuh emang terjadi apa, tapi di yang itu yang naik ke atas tuh yang waterboom. Yang naik waterboom, ini 25 meter. Kebayang ya 20 meter gitu kalau terjadi. Tapi akhirnya aku nggak turun sih, nggak boleh. Soalnya rok baju renangnya tuh kamu ikut? Nggak, ke atas. Cuman nggak dibolehin sama si penjaganya soal baju renangnya rok, jadi takut nyesep. Jadi aku nggak turun sih. Nggak, aku jadi nggak turun. Nggak turun di mana? Nggak turun, jadi aku turun lagi naik tangga karena nggak boleh sama si penjaganya. Kamu naik? Aku udah sempet naik. Cuma pas aku mau turun nggak boleh sama penjaganya soalnya baju renang aku tuh rok. Takutnya nyangkut, jadi nggak dibolehin. Tapi udah ke atas tapi belum. Kirain kamu jadi? Nggak jadi. Aku ingat pisan, aku bisa merasakan gitu. Itulah dari cerita ini. Jadi segala sesuatu bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Kalau kita punya iman dan percaya, itu akan terjadi. Benar. Iya. Ini karena pengalaman kesaksian hidup yang benar-benar nyata. Jadi dalam keadaan apapun kita tuh jangan lupa baca firman, doa, karena segala pergumulan hidup itu ada jawabannya ada di dalam firman ya, Tuhan. Terus kita tuh yang penting tuh iman, karena iman sebiji sesawi aja Tuhan perhitungkan gitu. Ini mami aku imannya besar banget dan aku tuh terbawa. Oke, aku beriman bahwa aku sembuh dan puji Tuhan aku bisa sampai lulus. Coba kalau mama nggak baca firman, mama nggak akan tahu jawabannya. Iya. Dan ini ada kejadian keuntungan. Kan aku udah heboh tuh, aku tuh udah terkenal tukang pingsan kan. Jadi teh udah di kalangan satpam depan kalau pokoknya motor Shogun lewat tuh udah, wah iya kade-kade pingsan gitu. Aku tuh udah terkenal kayak gitu di tempat parkiran juga aku udah terkenal pingsan. Jadi kayak mereka tuh menatap aku kayak aduh ya pingsan deh maunya. Jadi aku tuh kayak gotong kamu berat. Aku tuh kayak terhakimi gitu sama orang-orang tuh yang melihat aku kayak gitu kan. Dan ternyata di kalangan dosen juga aku udah terkenal tukang pingsan. Jadi tuh kayak diwanti-wanti sama dosen. Ada dosen yang waktu itu ngeliat aku pingsan di ruangan itu. Aku tuh nggak tahu denger dari siapa, katanya dengar si dosen itu tuh ngomong ke dosen-dosen yang lain bahwa si anak itu tukang pingsan. Waktu masih sidang. Tolong dicecer gitu. Aku tuh mau sidang, dan pas sidang itu teh ada dosen penguji aku tuh dua orang mau nggak salah itu tuh tukang nyecer, tukang mempersulit gitu. Tapi pas sebelum aku sidang diwanti-wanti lagi sama itu nu sidang nu sok pingsan gitu ya. Kadang-kadang untuk dicecer nah besi pingsan, dan ternyata cuma nanya satu pertanyaan aja dong dia. Nyata satu pertanyaan dan itu udah aku kuasai, aku langsung jawab. Dan sidang aku tuh singkat banget. 3 pertanyaan kali waktu itu. Enggak, satu kan ada 3 orang. Satu orang cuma satu. Biasanya kan satu orang banyak. Satu orang tuh cuma satu, dan itu tuh pertanyaan yang bisa aku jawab gitu, yang udah aku kuasain. Dan sidang tuh cuma 10 menit 15 menit udah beres.
dan aku dapat nilai A gitu. Kayak itu tuh keuntungan kayak, jadi aku tuh nganggapnya sidang aku berhasil, sidang aku tuh bisa lancar, itu keuntungan dari dosen-dosen ngomongin ya tukang pingsan. Nggak yang di press banget, karena udah terkenalnya iya tukang pingsan tong dibikin stres karena ada hikmatnya dan ya kayaknya kayak luar biasa sampai saat ini, sampai detik ini. Kayak teman-teman aku juga kayak ya waktu itu menyaksikan aku pingsan, mereka juga sebenarnya ada yang komen bertanya-tanya, ini siapa ini yang dulu pingsan masih suka kamu nggak sampai sekarang gitu. Gitu masih ada. Iya, kemarin ada yang nanya, aku tuh pengen nanya tapi nggak enak, tapi ternyata dijawab langsung di story. Ternyata nggak pernah gitu. Mereka tuh kayaknya penasaran juga kan, mereka soalnya ya lihat aku tuh kan pingsan. Berjalan berapa tahun? Udah 10 tahun, 2011. Dari 2011 kan 2021 udah 10 tahun, dan puji Tuhan nggak pernah sama sekali baru. Karena emang udah sembuh, udah baru, udah bener-bener nggak ada ketakutan itu ya. Jadi iya, jadi aku tuh kepikiran ini karena emang nggak banyak orang yang tahu, karena aku merasa kayak aku tuh takutnya, aku tuh ya dipikirannya nih aib bukan sih gitu kan, penyakit ini tuh aib bukan sih. Aku sih ngerasanya kayak takutnya kan kalau misalnya orang ngerasa apa gitu kan, tapi ternyata ya katanya dulu juga sempat ada yang bos mami juga sempat ngomong gini, orang Kristen begini, orang Kristen tuh nggak mungkin dapat penyakit ini, berarti hidup kamu terkutuk gitu. Maminya gitu, mami tuh terkutuk gitu, jadi anaknya penyakit ini udah nggak mungkin gitu. Nah pas gitu tapi ternyata bukan itu, tapi karena Tuhan punya rencana lain. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu untuk dijadikan kesaksian. Aku udah berapa kali kesaksian di sel tentang itu, karena menurut aku itu luar biasa banget. Sampai saat ini, hari ini nggak pernah kambuh sama sekali, dan aku udah beriman bahwa sudah sembuh. Dan aku kadang udah lupa kalau aku pernah ngalamin hal buruk seperti itu gitu. Selalu kalau ada customer mami ya selalu diceritain, karena ada beberapa customer yang anaknya punya gitu, cuma mami hanya pelanggan. Customer mami suka nanya gini, anak saya penyakit gini-gini, mami hanya dengan ringan, Ci baca firman, ayat ini yang segini, baca firman, Ci percaya enggak? Kita ke orang Kristen ya, maksudnya karena dia kan tahu, jadi baca, Ci ada firmannya gini-gini tuh dengan doa puasa. Itu tuh perkataan yang berkata itu bukan para nabi atau siapa yang berkata, Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri yang langsung. Jadi Ci percaya pasti sedih kayak gitu. Intinya puji Tuhan sampai saat ini, detik ini nggak pernah kambuh lagi, dan kadang aku lupa kalau aku pernah punya penyakit itu. Jadi luar biasa, Tuhan banget, luar biasa. Ya, dan amin. Yesus kita. Yes. Tuhan diberkati kamu. Thank you God. Pokoknya segitu dulu kesaksian. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kalian yang mungkin sama gitu sakit. Yang mungkin ada yang punya sakit penyakit ini, mungkin bisa berikan kesaksian lagi. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberkati kalian, dan jangan putus asa lah, karena selalu ada harapan bagi orang yang percaya sama Tuhan. Oke? Amin. Thank you ya guys sudah nonton vlog gua tentang kesaksian ini, karena ini luar biasa sih, dan gue sampai saat ini baik-baik aja. Thank you, jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog gue selanjutnya. Bye bye. Thank you Mi. Bye bye.